Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Pak Zainal Arifin. Pak, Koperasi Produsen Lokamkar Sejahtera ini berdiri di tahun 2022. Sebagai mitra, ada peluang-peluang untuk istilahnya usaha yang menghasilkan sesuatu ya. Artinya ini gabungan Pak ya. Jadi misalnya kalau kita kan usianya perikanan nih, artinya pelaksanaan di belakang itu seperti apa Pak? Minapadikah atau apakah? Tetap mencintai KKP dan mencintai Pak Zainal sebagai ketua koperasi. Itu Pak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vischat, selamat berjumpa kembali dengan kami BRPI Vischat Podcast. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Selamat pagi Sobat Vischat, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini, Pak Zainal Arifin. Selamat pagi Pak Zainal. Alhamdulillah. Pak Zainal Arifin ini kolega saya ini dari pertama kali saya masuk di BRPI Pak ya. Baik Pak Zainal, ini sebagai pembuka mungkin bisa memperkenalkan diri Pak. Silakan diperkenalkan dirinya Pak Zainal ya. Siapa Pak Zainal sebenarnya? Terus sekarang di divisi apa? Di bagian apa? Monggo Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Narso. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, jangan lupa terus bahagia Pak. Wah, ini slogan baru kan? Ya. Yang penting masih bisa tersenyum Pak. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya dengan Zainal Arifin Pak. Ya. Sekarang di bagian divisi keuangan Pak. Tepatnya sebagai bendahara penerimaan. Masuk fungsional ya. Fungsional Alhamdulillah. Fungsional rumpun keuangan Pak ya? Iya betul. Kalau cerita sejarah awalnya mungkin kita sepakat yang disampaikan Pak Rasul tadi ya, kita satu perjuangan Pak. Ya. Mudah-mudahan kita bagian dari sejarah ini Pak ya. Amin ya, siap. Hikmah ya Pak ya. Pak Rasul masuk tahun berapa Pak saat itu? Awal 2010 Pak. 2010 ya. Iya Pak, dengan Pak Zainal di kantor yang sekarang jadi ruang rapat itu Pak. Iya betul. Alhamdulillah Pak Rasul. Kalau cerita sejarah saya masuk dulu tahun 1996 Pak, 9596. Iya. Oh iya. Mungkin saya ikut honor dulu Pak. Oh iya. Alhamdulillah terus berjalannya waktu sampai seperti yang lainnya ada perubahan-perubahan seperti itu Pak, kita dirotasi ya karena ada kebijakan yang artinya kita supaya relevan dengan keadaan Pak ya. Dan pada mungkin pernah satu ruangan itu ya. Terus betul. Pada saya istiqomah di perencanaan, saya mutasi di keuangan gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya di keuangan dan alhamdulillah pada sama-sama istilahnya kita mendukung untuk kantor, bukan mengarahkan ya, mengikuti arahan kebijakan pimpinan gitu. Mungkin maksud demikian untuk pendahuluan. Oke, Pak Zainal. Jadi dulu di perencanaan Pak ya. Dulu di perencanaan, sekarang di pelaksanaan berarti Pak. Kalau dulu nulis uangnya, sekarang melaksanakan. Baik Pak Zainal. Tapi Sobat Vischat, jadi pada pagi hari ini kita tidak membahas Pak Zainal sebagai fungsional keuangan Pak ya. Tapi kita akan berbicara tentang koperasi Pak. Dan kebetulan siap. Jadi kebetulan Pak Zainal itu ketua koperasi pegawai BRPI yang kebetulan juga menjadi mitranya BRPI terkait pemanfaatan lahan. Kalau masalah gitu Pak ya. Betul Pak. Oke. Nah sekarang mohon diceritakan ini Pak tentang koperasi dulu mungkin Pak ya. Koperasi BRPI itu seperti apa dan profilnya bagaimana, barangkali asetnya sudah berapa gitu kalau boleh. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Narso. Alhamdulillah nih teman-teman sekalian, selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Narso ya sebagai pengenalan silaturahmi bisa dikenal ya dalam rangka ini. Pertanyaannya terkait dengan tugas tambahan mungkin ya. Sebagai pribadi saya ASN di kantor ya, punya kewajiban khusus, tapi mungkin dalam sehariannya kebetulan di kantor kita kan ada kegiatan yang sifatnya penunjang ya mungkin koperasi ya ada salah satunya. Perlu diketahui bahwa koperasi
produsen lokal Mekar Sejahtera ini berdiri di tahun 2022 Pak. 2022 masih muda banget. Masih muda betul Pak. Mungkin dengan arah kebijakan dan seperti apa saya mengikuti saja ya. Yang jelas di tahun 2022 ada pembentukan koperasi baru. Mungkin salah satunya Pak Nos juga sebagai pendiri ya, sebagai supporting lah, memberikan arahan, masukan dan lainnya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kebetulan saya di 2023 kemarin ya. Nah, jadi eksisnya di 2023 Pak, pendirian di 2022. Eksisnya di tahun 2023, koperasi seperti itu ya Pak. Ya, baru operasional lah ya. Betul, ya. Dengan segala potensi dan keterbatasan yang ada ya Pak. Nah, koperasi berusaha istilahnya tetap eksis, ya istilahnya sebagai mitra, ada peluang-peluang untuk istilahnya usaha yang menghasilkan sesuatu ya Pak. Alhamdulillah koperasi sekarang secara umum Pak mempunyai 3 bidang usaha, tapi secara istilahnya bukan tusi kalau koperasi badan hukumnya. Fokus di bidang perikanan dan pertanian mungkin Pak. Tapi namun demikian nih Pak, ada usaha-usaha rintisan yang kira-kira bisa mendukung pendapatan koperasi ya untuk meningkatkan SHU itu ya, salah satunya bisa pengadaan sembako ataupun pengadaan usaha-usaha lain Pak. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya ada usaha-usaha lain yang bisa mendukung kesejahteraan anggota intinya. Amin, ya, betul. Mungkin demikian Pak. Ya. Jadi Sobat Vischat, tambahan info mungkin ya. Jadi koperasi, kenapa tadi Pak Zainal kok menceritakan koperasi baru berdiri tahun 2022. Betul. Ya, jadi dulu kita sebagai lembaga riset Pak ya, lembaga penelitian. Jadi ketika lahir BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya kita harus berpisah dengan periset. Waktu itu pegawai kita yang sebagian besar periset dan pelaksanaan fungsi riset kita terbagi 2 nih. Sebagian tetap bertahan di KKP, sebagian lagi ke BRIN. Disitulah kemudian koperasinya kita kita bentuk koperasi baru untuk khusus anggota-anggota yang tetap bertahan di KKP. Yang istiqomah gitu ya Pak? Ya tetap istiqomah insya Allah Pak. Tetap mencintai KKP. Tetap mencintai KKP dan mencintai Pak Zainal sebagai ketua koperasi. Hidup Pak Zainal. Baik Pak Zainal. Baik, mungkin kalau usahanya tadi kan pertanian, peternakan, perikanan. Oh sorry, pertanian, perikanan. Artinya ini gabungan Pak ya. Jadi misalnya kalau kita kan tusinya perikanan nih, artinya pelaksanaan di belakang itu seperti apa Pak? Mina padikah atau apakah? Bisa diceritakan Pak Zainal? Baik Pak. Kita dari awalnya Pak sebagai bahwa di tahun 2023 ini kita MOU Pak dengan Balai ya, tentunya sebagai pimpinan ya, sebagai pembina ya Pak, bahwa kita dikasih istilahnya, alhamdulillah kasih kewenangan untuk mengelola Pak aset BUMN seluas 77,2 hektar ya. Dalam bentuk sewa ya, itu betul. Menjadikan kontribusi sebagai PNBP yang mudah-mudahan bisa sebagai masukan tambahan inputan bagi target untuk kantor ya, target PNBP kantor. Dari 7,2 itu kita istilahnya bekerja sama dengan mitra dari masyarakat sekitar Pak. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka peningkatan ketahanan sosial Pak. Sosial ya Pak. Jadi ada chemistry dengan masyarakat. Dalam rangka membangun keamanan sekitar, mungkin salah satunya Pak ya. Tapi salah satu yang lain juga mungkin terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar juga Pak. Bentuk itu istilahnya dituangkan dalam padi dan mina padi Pak. Mina padi. Dan alhamdulillah udah 2 tahun ini berarti Pak. Kita 2023, 2024 ya, 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sekarang 2025 baru jalan ya. 2 tahun ya. Jadi alhamdulillah hampir setahun 2 kali kita panen. Kalau hitung-hitungan secara ekonomi nanti satu buat PNBP, satu buat keuntungan kita. Mungkin gitu Pak. Usaha-usaha yang dipertanyakan Pak Nasir tadi, misalnya minta padi ya, misalnya kita kan salah satunya tusinya perikanan ya. Sadar nggak sadar, walaupun secara kultur petani kita petani padi ya, tapi merubah paradigma itu Pak ya, sedikit-sedikit. Tapi ya namanya juga perubahan kultur itu kan sedikit-sedikit Pak. Betul. Tapi yang jelas secara hitungan ekonomi ya alhamdulillah Pak, ada pemasukan untuk koperasi gitu Pak. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa fokus di usaha perikanan khususnya di brand-brand yang ada di perikanan ini kita adopsi. Ya minimal kita jadi broker apa bayar Pak istilahnya gitu.
apa istilahnya? Apa istilahnya ya? Ya kira-kira ada margin ya untuk koperasi. Ya, intinya membantu untuk diseminasi produknya BRPI lah betul, ya. betul, Ya, betul. Mungkin gitu Bang. Oke, jadi tadi sampaikan Pak Zainal ya. Jadi untuk mengelola tanah yang disewa ini itu melibatkan masyarakat sekitar Pak ya. Betul Pak. Untuk membantu peningkatan ekonominya mungkin ya. Wah, luar biasa ini Pak Zainal ini masih peduli dengan masyarakat sekitar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi anggota maupun non anggota Pak. Amin. Jadi ini dari strategi bahwa tujuan koperasi kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ya. Anggota, ya betul. Tapi di luar itu bahwa kita sebagai mitra dengan masyarakat punya kewajiban dan peduli secara sosial dan ekonomi untuk memajukan kontribusi kehidupan yang minimal masyarakat sekitar lah ya. Sekitar. Ya. Oke, selain tadi disampaikan juga membantu terkait dengan keamanan. Keamanan, betul. Karena kalau dilibatkan yang tadinya orang mau berniat jahat akhirnya nggak jadi itu Pak ya, karena merasa sebagai bagian dari dari koperasi yang notabene juga bagian dari BRPI gitu ya. Oke. Ada usaha lain Pak selain itu Pak tadi, kalau perikanannya gimana Pak? Kalau perikanannya Pak? Kalau dalam awalnya di perikanan pertama ya Pak di tahun 2003 itu kebetulan di BRPI ada satu brand market yang bagus di masyarakat permintaannya. Mungkin yang terkait dengan ikan lele mutiara itu ya. Mutiara, iya. Induk Pak ya, induk ya. Induk ya, calin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bahwa kita istilahnya produksi kecil-kecilan ya. Artinya diberi kesempatan. Terima kasih terutama kepada pembina ya Pak sebagai pimpinan. Pembina, artinya pembina koperasi ya, artinya Bapak Kepala Balai. Betul. Terima kasih Pak Kepala Balai. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada usaha-usaha lain lah yang sifatnya strategis, ikan-ikan yang punya nilai ekonomi tinggi, bisa dikembangkan secara massal belum ya koperasi dengan segala keterbatasan itu Pak. Tapi mudah-mudahan nanti kita fokus juga ke bidang perikanan. Ya, artinya produk-produk unggulnya BRPI Pak ya. Iya. Intinya di sana ya. Iya. Terus yang lainnya juga ada usaha-usaha tambahan Pak ya. Ini faktor penggerak ekonomi ya Pak ya. Artinya mungkin dengan produksi padi itu kita berusaha dengan market beras Pak. Jadi kita berasnya produksi ya, punya dari hasil panen sendiri. Ya, misalkan kayak gitu bertahap mungkin punya label sendiri walaupun secara istilahnya ini internal dulu ya, internal dulu dipasarkan untuk anggota mungkin. Untuk anggota dulu ya. Di samping itu ada usaha yang saya ini menarik juga Pak, terkait dengan pengadaan barang ya. Ya, secara ekonomi ini punya potensi ekonomi yang lumayan ya. Dari dengan pasar anggota yang selalu kan PNS ya, punya kemampuan bayar, punya kemampuan lebih lah seperti itu Pak. Mungkin gitu Pak Nasa. Oke. Baik, berarti Pak Zainal sudah 2 tahun ya 2023. Tapi kan sebelumnya juga Pak Zainal sudah malang melintang di dunia perkoperasian ya, kalau yang katanya Pak. Katanya. Ini suhu ini. Katanya Pak. Ini suhu ini. Biasanya kalau suhu kan nggak mau ngomong yang sebenarnya ini. Artinya nggak mau mengunggulkan dirinya sendiri. Baik Pak Zainal, mungkin ada tantangan Pak selama mengelola lahan sewa ini Pak. Ya. Baik, mungkin ada tantangan yang sifatnya internal ya Pak, maupun yang eksternal ya. Kita dengan koperasi baru tentunya beberapa aspek tantangannya. Yang pertama mungkin terkait dengan penguatan SDM, Pak. SDM koperasi anggotanya atau pengurusnya? Pengurus dan anggota. Terus artinya peremajaan terutama marwah ya Pak. Ya. Hasrat untuk menjadi pengurus koperasi itu kadang-kadang pudar. Bukan sekedar saja, bayang saya. Ketika marwahnya hadir, bayang saya potensinya pasti ada. Maksudnya gitu. Kadang-kadang kita bukan sekedar lewat ya. Mestinya kita pasang bendera. Gitu. Luar biasa. Iya. Jadi yang internal mungkin ke penguatan SDM ya. Penguatan modal ya, salah satunya. Artinya Pak, kalau boleh tahu, mohon izin saya potong sebentar ya. Kalau permodalannya dari mana nih Pak? Ya. Hanya simpanan anggota aja atau ada modal dari luar gitu? Ya, baik Pak. Ini kebetulan ini kan kalau strategi usaha mestinya ada penguatan modal dari dalam dan dari luar Pak. Ya. Tapi ini kan dengan segala skenario yang ada ya Pak, belajar dari sejarah dan strategi ya Pak. Ya, artinya gini.
Mungkin untuk saat ini kita masih penguatan dengan modal di dalam, Pak. Jadi setiap anggota yang baru itu sekarang hampir 50 orang, Pak ya. Diwajibkan sebagai anggota untuk membayar simpanan pokok 1 kali. Selanjutnya tiap bulan diwajibkan wajib ya. Kurang dari 50.000 gitu ya. Dan itu terakumulasi, Pak. Itu yang mau diolah jadi modal lah ya. Jadi untuk perputaran pertama untuk sewa, lebihnya diputar untuk usaha-usaha lainnya gitu, gitu, Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah 2 tahun ini jadi penguatan modal udah hampir 100 jutaan lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ini keberkahan bersama ya Pak. Keberkahan bersama jadi penguatan bersama dan bisa diputar secara maksimal. Walaupun belum sesuai dengan harapan. Yang terkait berikutnya mungkin tadi apa Pak? Penguatan SDM modal. Itu istilahnya tantangannya misal alhamdulillah nih, mohon izin Pak Naso. 2 tahun ini kita belum punya kantor koperasi. Tahun ini dikasih Pak. Sewa ya. Sewa. Salah anggap aja. Sewa ya. Sewa lah. Itu kan mudah-mudahan dari hal kecil ini muncul ide-ide baru Pak. Terutama bagi generasi muda ya. Yang punya semangat tinggi ya. Artinya pastilah. Kalau yang muda itu energinya beda ya. Kalau bagian yang kayak kita mungkin bagian amin saja lah. Iya betul. Ya gitu ya. Karena kalau nerima buku itu kalau mau RAT saya cuma lihat usahanya berapa ya. Oke. Baik Pak Zainal. Kemudian harapan ke depan gimana Pak Zainal? Harapan ke depan, Tadi yang tantangan satu lagi. Oh, satu lagi. Oke. Eksternal, Pak. Oke, eksternal ya. Eksternal itu gini, Pak, mohon maaf. Kita itu kan mengelola sawah, melibatkan kemitraan. Ya, betul. Kebetulan mitranya itu kan petani. Petani ini secara umum ini kan kita sewa nih. Ya. Kebetulan petani ini kemampuan sewanya itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Artinya kita bagaimana mencari solusi pendanaan. Belum juga bagaimana kita cari solusi mencari nih pendamping istilahnya PPL ya, yang bisa support secara masyarakat. Bahwa ini kita sebagai tugas pertanian punya tugas misal mina padi karena tusinya padi gitu kan gitu. Tusinya mina. Tapi itu jadi seni tersendiri Pak Naso. Ya, mudah-mudahan tapi dengan berjalannya waktu itu sedikit udah mulai terbentuk lah, terbangun mungkin Pak Naso gitu ya. Itu yang tadi ya, yang pertanyaan sekarang yang apa itu harapannya? Harapan ke depan Pak. Harapan ke depan gimana? Kalau punya harapan, masa nggak punya harapan Pak Zainal? saya juga suka bertanya Pak. Kalau RAT itu saya tanya ke anggota harapannya apa Pak? Harapannya selalu tinggi Pak. Selalu tinggi. Karena sesuai tujuannya koperasi itu kan mensejahterakan anggota. Betul. Tapi kadang-kadang istilahnya itu yang tersurat ya, yang tersurat. Yang tersiratnya kadang-kadang kita lupa membangun generasi muda yang kira-kira marwahnya di samping sebagai PNS untuk mendukung fungsi kantor bisa mengembangkan jati diri, salah satunya dengan masuk ke koperasi, membangun koperasi gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya mungkin gitu. Itu ya. Jadi harapannya berarti tadi generasi muda untuk mengembangkan diri di koperasi gitu ya. Selain tugas utamanya sebagai ASN gitu ya. Oke, baik Pak Zainal. Ada harapan lagi? Harapannya, atau cukup? Harapannya sebagai pribadi Pak, pribadi. Mudah-mudahan tetap bahagia. Amin. Jangan lupa bahagia. Dan lainnya juga mudah-mudahan bahagia juga. Amin. Mudah-mudahan dengan niat yang baik nanti tumbuh kembang jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik ya Pak, walaupun tidak maksimal gitu mungkin. Yang jelas sebagai pribadi, sebagai pengurus Pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Pertama kepada anggota. Bagaimana memupuk kepercayaan bahwa koperasi itu masih ada Pak, masih eksis. Dari 10 orang anggota berkembang 30, sekarang jadi 50 anggota. 50 ya Pak? Ya. Dan alhamdulillah itu disupport secara oleh pengawas, oleh terutama pembina. Kurang apa nih gitu. Terima kasih Pak pembina. Terima kasih Pak. Ya seperti yang mengadakan kantor tuh, aduh. Ini kadang-kadang memikirkan nih, dari mana nih kita ngerehabnya gitu. Tapi mudah-mudahan ini dengan terbuka seperti ini didengar oleh generasi muda ya Pak. Iya, ada ide-ide baru lah. Mungkin demikian Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasa. Maaf, Oke. terima kasih banyak. Baik, nggih. Baik, Sobat Vischat, demikianlah bincang kita dengan Pak Zainal Arifin SE ini ya Pak ya. Pak, biasa. Pak Zainal Arifin ahli ekonomi ini, yang kebetulan kami angkat temanya saat ini tentang koperasi Pak ya. Baik, semoga ke depan koperasi kita tetap eksis, Amin, maju demi kesejahteraan bersama antar pengurus, anggota, pengawas, Ya, baik. pembina Baik. dan mitra tadi Mitra, yang mitra kita tentang petani tadi. Baik Sobat Vischat, demikian bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kami tutup, BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.